ini saya membahas tentang daerah. Jadi otonomi daerah ini adalah suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ada beberapa tujuan dari otonomi daerah ini, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan suatu kebijakan, kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, kemudian mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lokal, dan meningkatkan akuntabilitas dan transparan akan dalam pemerintahan. Namun, dalam pelaksanaan otonomi daerah ini tentunya tidak selalu berjalan mulus. Artinya, dalam menjalankan suatu kebijakan dalam suatu daerah tertentu tentunya memiliki banyak tantangan dan hambatan yang dapat memicu ketidaklancaran atau tidak berjalannya suatu kebijakan tersebut dalam suatu daerah tidak berjalan dengan baik. Adapun hambatan-hambatan tersebut yaitu potensi korupsi yang semakin banyak, dan kemudian kapasitas sumber daya manusia yang sangat terbatas, dan seterusnya yaitu kesenjangan pembangunan antar daerah. Artinya bahwa hambatan-hambatan ini, dari hambatan-hambatan yang sudah saya jelaskan ini, bahwa itu dapat memicu ketidaklancaran dalam menjalankan suatu kebijakan dalam suatu daerah tertentu. Jadi demikian saja yang bisa saya sampaikan. Demikian saya ucapkan. Terima kasih. daerah. Jadi 7 elemen dasar ini terdiri dari 7, yaitu yang pertama urusan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, masyarakat adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan daerah provinsi dengan pemerintahan daerah kota ataupun kabupaten. Selanjutnya, yang kedua itu adanya kelembagaan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah memerlukan kelembagaan untuk mewadainya. Yang ketiga itu adanya personil yang menggerakkan kelembagaan daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan. Yang keempat yaitu keuangan daerah sebagai konsekuensi dari adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Yang kelima itu adanya perwakilan, hubungan antara pemerintahan daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan dan menjalankan pemerintahan daerah. Yang keenam itu pelayanan publik. Poin pentingnya adalah bagaimana pelayanan publik yang dihasilkan dapat mensejahterakan masyarakat lokal. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Kebijakan otonomi daerah. Pertama, otonomi daerah. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI.
Adapun tujuan kebijakan otonomi daerah pertama sekali adalah demokrasi, artinya mempromosikan pemerintah daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang akan menyumbang terhadap pendidikan politik nasional dengan terwujudnya civil society. Kemudian yang kedua adalah kesejahteraan. Artinya pemerintah daerah menyediakan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan ekonomis untuk masyarakat lokal. Nah, itulah kedua kebijakan otonomi daerah. Selaras dengan tujuan otonomi daerah, penyelenggaraan pemuda diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. Kemudian kebijakan otonomi daerah dalam lingkungan globalisasi diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan khusus serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI. Tanggung jawab pemerintah daerah diletakkan pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, dan kreatif daerah untuk mencapai tujuan nasional di tingkat lokal yang secara target akan mendukung mencapai tujuan nasional. Demikian untuk kebijakan otonomi daerah.